kalian sendiri yang melakukan. Ampun dah, fitnah, tapi fitnah sendiri yang ini melakukannya. Kocak, jadi lucu kalian beragama, selain suka bertanya, mau fitnah, apalagi menentang, menyerang, apalagi secara tidak langsung bertahun-tahun loh, ya, membunuh karakter iman pengikut Tuhan Yesus loh. Ibu Ceplok, Ibu Eka ini kan budaknya Juma juga, jadi dia percaya tuh baptis sama wudhu itu sama, budak Juma dia. Ya, Pak Juma kan mau udah nggak menerima dia. Pak Juma karena nggak ada yang menerima makanya dia jadi Lucu dia. Iya Pak, itu dia budak Juma, jadi dia yakin sama Juma. Jadi kalau wudhu gini dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Wudhu dalam nama cuci telinga. Tapi saya bangga dengan Pak Juma. Kenapa, Dia bisa Pak? menyambutkan. Ada yang lagi dibaptis itu. Si Eka lagi dibaptis. Lagi di kamar mandi si Eka lagi dibaptis. Lagi terus nya buat penembusan dosa. Ayo dong Bu Eka, bikin dong itunya jawabannya, kasih. Jadi gini Bu. Aku lagi nya buat penembus dosa para oten. Membela yang diucapin ustaz mereka. Udah Bu dengar itu kemarin viral. Bu Eka mau kasih tenaga ya, semoga Bu Eka pintar ya. Ya jangan mau dibodoh-bodohi Bu Eka ya. Namamu udah bagus Eka Lestari, tapi mau dibodoh-bodohi. Selamat siang Bang Nox. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Bang. Pengikut Yesus atau pengikut Muhammad Bu? Bapak, mohon maaf sebelumnya. Pak Nox. Siap. Pengikut Muhammad atau pengikut Yesus Pak? Yesus lah. Baik, Bapak, bagaimana menurut Bapak dengan tema ini, Bapak? Baptisan tidak sama dengan wudhu. Bagaimana orang yang menyamakan wudhu dengan baptisan? Silakan, Pak. Ya, kemungkinan frustasi ya. Dan juga mungkin merasa insecure. Ya, mungkin barangkali ada inferior, tidak percaya diri, sehingga akhirnya keimanannya jadi ya seperti itulah. Tidak yakin lagi dengan apa yang dia imani, sehingga akhirnya harus mencari dari luar untuk supaya bisa menguatkan imannya, walaupun apa yang dilakukan itu sesuatu yang yang memuakkan dan memalukan. Mungkin begitu aja Bro. Baik, terima kasih Pak. Berarti Bapak tidak setuju ya kalau ada juga yang menyamakan, karena kita sudah pelajari juga kan wudhu itu seperti apa, bagaimana, dan tidak sama kan, karena baptisan itu ya ada kategorisasinya. Baptisan itu adalah baptisot, tanda pertobatan ya, tanda tentang keselamatan, dan itu juga baptis itu bukan setiap hari. Baptisan itu sekali seumur hidup. Nah, kalau ada yang menyamakan ini yang parah, makanya kita memberikan edukasi, dan semoga juga pengikut-pengikut yang menyamakan ini, semoga mereka membuka mata hati mereka, jangan mengikuti penyesatan. Kan begitu. Selamat siang Berutu. Assalamualaikum, assalamualaikum Bang. Selamat siang. Ya, siang juga Pak. Pengikut Kanjeng Nabi Muhammad atau pengikut Yesus ini Bang? Mohon maaf sebelumnya. Saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baik. Siap 86, siap. Bapak, tema kita di sini ya, baptisan tidak sama dengan wudu. Tetapi ada yang menarasikan wudu sama dengan baptisan. Apakah Bapak setuju wudu sama dengan baptisan atau tidak? Silakan. Karena saya menjawab dengan kapasitas saya. Karena saya kurang ilmu juga. Jadi Baik, kalau Bapak kurang ilmu turun Pak ya, belajar dulu sama Ustadz Mutanya ya. Oke, thank you. Ya ngapain kita mau kasih narasi orang yang tidak punya ilmu? Dia udah mengatakan tidak punya ilmu kan? Ya udah, Benar, dia tanya Pak. sama sudah Pak. Iya lah, kita turunkan yang tidak punya ilmu, yang kita naikkan di Tempat tapi ilmu. pasti ya Pak. Untung saja saya tidak pakai songkat, pasti ketawanya heboh. Aduh. Baik teman-teman, kita sapa tamu kita. Assalamualaikum, shalom alaikum raja. Tring, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad atau pengikut Yesus Kristus Bang, silakan. Waalaikumsalam. Pengikut Ya, Muhammad. pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, nggak apa-apa Bang. Kita adalah NKRI. Ya, NKRI itu boleh memilih agama apapun. Sekarang Bapak setuju ya, di kekristenan saya bantah atau kami bantah, baptisan tidak sama dengan wudu. Yang viral beberapa minggu ini ada yang menyamakan wudu sama dengan baptisan. Bagaimana dengan Bapak? Setuju tidak? Tidak sama. Tidak sama. Baik Bapak, karena tidak sama silakan pergi di rumahnya si Juma, bantah di habis-habis. Terima kasih telah gabung. Karena saya tidak butuh juga jawaban di sini karena tidak sama. Kita sepakat, kita satu sebagai anak bangsa. Pergi di sana, tanya sama dia kenapa kamu samakan. Thank you Bang, selamat siang. Iya harusnya ditanya. Mungkin si Iya. Cuma itu udah nggak tahu pengharapan dia, makanya dia nggak diterima di gereja mana-mana. Gila kali kan? Kalau gue mau cari yang bisa nerima gue, carilah yang satu penemuan yang bagus. Wudu sama baptis sama, oke kita sebarkan. Orang itu terima-terima aja. Itu sama. Cepat kali jalan tendang saya. Masjid gereja itu sama masjid itu sama ntar. Jadi selama ini ya, kalau kita pikir-pikir berarti Islam ini memang pengajarannya hanya untuk yang dibilang revisi, merubah-rubah. Dia sendiri yang ngerubah. Dia pingin mencoba pengajaran Kristen dirubah. Yang ngerubah Islam itu sendiri. Aduh, Gereja sama masjid sama lah Bu, kan sama-sama tempat ibadah nanti itu dibilang mereka. Ya lah, sama-sama bangunan. Aduh. Bukan masalahnya apa? Bukan Nabi Isa saja yang diserupakan, bukan Nabi Isa saja yang disamakan sama Tuhan Yesus ya kan? Aduh, kocak makin hari kok makin liar. Naik aja bang. Mana tahu abang punya ilmu juga naik. Jadi gini Bang ya, Naik aja Bang Hadiah. Jadi tidak sama. Kalau wudhu itu kan itu daruratnya pakai debu bisa, apa baptis bisa kan nggak bisa. Jelas tidak sama Bang. Iya betul, iya. Baptis nggak bisa pakai debu. Nah iya. Tapi kalau maksud dan atau doanya itu tak pasti ada. Itu doanya kan nggak Nah sama. itu kamu dan harus pasti nggak bantah sama. itu si Zulkifar, guru damu itu yang penyesat, yang ingin menyesatkan umat Islam Bentar lainnya, dulu. yang keluar dulu. itu sama dengan Kak, gini baptisan. loh. Aku tuh bukan pendukung kayak gitu. Kalau aku bukan pendukung kayak gitu. Apapun yang terjadi di dunia ini, itu kan yang menang tetap Tuhan kan. Aku nggak mau dukung sini sana situ, nggak. Buat apa intinya gitu loh. Jangan sampai jatuh dikitnya deh, kebalik lah. Yang di dunia ini kan yang menang kan Tuhan kan. Iya apa enggak? Itu menurut
Ya, tapi maksudnya diluruskan, Jadi Bang. jangan dinilai aku itu pendukung sana, pendukung sini. Aku nggak dukung-dukung gitu. Iya, oke Bang Raja, iya Bang Raja nggak dukung dia, tapi maksudnya diluruskan dong Bang, sama-sama. Ya, Kaum Islam itu tolong diberitahukan, misalnya beda, di mana bedanya diberitahukan sama Bang Juma, sama pendukungnya, biar mereka tidak mengatakan tuh sama gitu loh. ya mereka itu kan apa itu kelompoknya orangnya banyak, mungkinan ya kalau orang kecil itu mungkin jarang didengar kan atau gimana lah, nggak tahu aku juga. Nah ini Bang, karena kan Bang Raja kan sama-sama dengan mereka. Kita kita yang ngomong kan takutnya kita kan sebagai umat Kristiani nih. Kalau orang Abang kan sebagai umat sama-sama gitu. Harusnya membantah dong apa yang disampaikan dia. Apalagi sekarang viral tuh seperti itu. Ya biarin aja, soalnya aku juga nggak pernah naik ke sana gitu loh, cuman lihat-lihat aja, nggak pernah tanggepin. Tapi kalau dibilang sama, aku jawab tegasnya enggak. Tapi kalau suruh nasehatin, karena aku tinggalnya juga jauh, ya mungkin orang terdekat sana aja yang lebih berpengalaman, mungkin yang tahu itu berkewajiban. Kalau aku yang jauh tidak, gitu. Yang dekat-dekat dia aja. Atau dia Sebenarnya kita nggak sendiri pernah yang mengetahui. ngomong. Untuk tingkat kesalahannya kan mereka sendiri yang mengetahui, yang berbuat itu yang ya orangnya itulah, misalkan ada kesalahan seperti itu. Jadi aku nggak tahu gitu. Yang dibawa ngomong. Memang orang Kristen takut ngomong kayak. Kita nggak pernah takut ngomong Mbak. Ada waktunya kita ngomong. Itu ya teman-teman, jadi nggak sama ya. Oke, iya Bang. Oke. Oke, terima kasih. Ya shalom. Salam. Oke, terima kasih. Ya shalom. Salam Bang. Ya, assalamualaikum, selamat Mbak Urien. Shalom, selamat siang menjelang sore. Tuhan memberkati semua ya. Assalamualaikum. Shalom. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, sinyal ini. Selamat. Iya, selamat siang, salam Pak Pendeta. Jumpa kembali sama tercinta. Haleluya. Iya, jumpa kembali Pak Toro ini. Pak Toro, Bapak Pendeta, jumpa kembali kita di sini. Pak Pendeta Toro ya luar biasa nih. Ya, Ini Bu. Baik Bang Islam, mohon maaf sebelumnya saya tanya ya teman-teman yang ini tema kita ini. Saya atau kita di bagian Kristenan membantah habis-habis bahwa baptisan tidak sama dengan wudhu. Nah, narasi yang setelah muncul beberapa minggu ini, ada yang menyatakan wudhu sama dengan baptisan. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan. Mulai dari Bang Ariel dulu. Semuanya. ya, halo Pak Os ya. Ya, silakan Bang Ariel. Oh ya baik. Terima kasih. Mungkin topik yang menarik ini dari Pak Pendeta Toro dulu. Mohon maaf dulu buat yang lain ya. Saya sapa Pak Toro ini dari sapaan khas kami dari Nias. Ya Allah Pak Pendeta. Ya Allah, Tuhan berkati ya. Shalom. Shalom. Tuhan berkati. Ini juga tadi 1 menit biar nggak lama nunggu. Ya, sebenarnya tadi saya udah gabung di roomnya si RK juga. Saya sebagai di situ menyampaikan bahwa untuk masalah baptisan ini disamakan dengan wudhu ini, kalau saya sih sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tritunggal ya, tidak bermasalah apabila baptisan dan wudhu ini disamakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Secara tidak langsung apabila baptisan itu mereka samakan dengan wudhu, berarti mereka sudah percaya akan ketritunggalan Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti apa yang sudah tercatat di dalam Roma, pergilah dan beritakan Injil dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tinggal sekarang nih dari saudara-saudara kita, apakah mereka mau melanjutkan ini tapi dengan satu
pernyataan bahwa mereka sudah menyatakan bahwa mereka menerima ketritunggalan Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ini baptisan ini adalah amanat agung, ya, amanat agung, dan baptisan ini adalah sebagai bentuk materai, sebagai kewargaan kita di dalam kerajaan surga. Ya, seperti itu tanggapan saya, Pak Pendeta. Silakan kalau ada yang nambahkan. Baik, terima kasih. Saya mencoba juga teman-teman, memang apa yang Abang sampaikan Uriel memang benar, tetapi masalahnya sekarang apakah di wudu itu ada bunyi demikian? Kalau tidak ada bunyi demikian, kenapa mereka makan? Nah itu Oke, apa? saya Pak Toro dari Kayanum, Pak Toro. Diam kamu. Ada juga teman yang baru masuk sebelum kamu. Ya, Assalamualaikum Islam. Silakan Bang Islam. Ya, waalaikumsalam. Pak Toro jumpa kembali sama tercintanya. Kalau tanggapan saya sebagai umat Islam, bab wudu atau wudu dengan baptis itu kan berbeda. Karena wudu ini kan beberapa syarat sah wudu. Mengerjakannya kan membasuh dengan pertama dengan niat dulu. Basuh wajah, kedua tangan, kepala, bukan mandi ya wudu itu ya, cuma itu mensucikan daripada hadas kecil. Jadi kalaunya wudu itu disamakan dengan baptis, ya kalaunya bahasa mungkin persamaannya itu menuju ke suci ya. Tapi kalau bab wudu ini tidak ada tertera ataupun dijelaskan daripada Al-Quran dan hadis dengan baptis nggak ada. Cuma situ bab taharah ataupun gaslan dengan membasuh. Nah jadi tidak sama. Kalau saya berpendapat tidak sama dengan baptis, jauh sekali dengan pemahaman begitu. Terima kasih Pak Turu. Silakan yang lain. Baik. Silakan teman-teman, ada yang mau menyanggah? Silakan dari Kristen. Ya setuju itu bahwa baptisan sama wudhu itu jelas berbeda ya. Saya kan dari Islam, terusan ke Kristen. Memang Islam tidak pernah mengajarkan apa itu baptisan. Nah saya pun tahu baptisan setelah masuk Kristen ya. Nah tapi juga saya di sisi lain ada sepakat dengan Bro Urel ya tadi. Begini, mungkin dengan berjalannya waktu Islam mengakui juga ya melalui si Zulkifli ini, walaupun itu mau setuju juga sih, maksudnya mungkin cara Tuhan ya, ini juga salah satu cara Tuhan mengenal baptisan gitu, karena Islam sebenarnya tidak pernah mengenal baptisan. Selama saya di Islam, saya nggak pernah diajarkan apa itu baptisan. Saya tahu baptisan itu justru setelah masuk Kristen seperti itu. Tapi saya di sisi lain juga setuju dengan Bro Urel yang dibilang tadi, itu mungkin cara Tuhan ya, melalui mulutnya si Zulkifli itu harus seperti itu kali gitu ya. Mungkin yang lain boleh menanggapi. Saya tanggapi ya. Jadi arti wudhu di dalam Islam itu mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Itu secara arti ya, tapi secara maknanya artinya penyucian dosa. Nah, artian baptis itu sama juga, proses penyucian dosa. Artinya ada kesamaan secara makna. Wudhu penyucian dosa, baptis penyucian dosa. Di mana hadisnya? Di mana buktinya wudhu itu penghapus dosa? Gak ada bang, gak ada bang. Wudhu itu penyucian dosa, gak ada dalilnya, gak ada. Hadis Muslim 245. Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi. Ini hadis riwayat Muslim. Bukan penyucian dosa bro, tapi untuk ini sholat, menyucikan sholat iya. Lalu dia memperbagus wudhu, maka dosanya guguran gitu. Artinya dengan berwudhu seseorang itu bisa menghapus dosa-dosanya. Nah, ketika dia mau sholat maka diwajibkan. Itu sudah saya berikan datanya, hadis Muslim 245. Barang siapa berwudu lalu dia memperbagus wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya. Kalau nggak percaya silahkan cek hadis riwayat Muslim 245. Nah, ketika seseorang mau sholat maka diwajibkan berwudu.
diwajibkan berwudu. Artinya Allah itu yuhibbul mutatahhirin, Allah itu cinta kepada orang yang bersuci. Artinya orang yang tidak berwudu itu dianggap Tuhan belum suci, maka diwajibkan dia bersuci dulu menghadap Tuhan. Nah, kesamaannya di segi media, satu pakai air, baptis juga pakai air. Kalau wudu cuma 4 anggota tubuh yang dibasahi, pertama wajah, tangan, kepala dan kaki. Sedangkan baptis ditenggangkan. Jadi banyak persamaan baptis. Tidak semua tidak sama ya. Tidak sama, banyak yang rocok. Kamu sekarang tunjukkan sama saya ya, kalau sama wudu itu sama dengan baptisan, di mana ada bunyinya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Apakah ada ketika Anda cuci telinga Anda, ketika Anda cuci muka Anda, dan Anda menyebutkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Silakan. Artinya di dalam Saya Islam tidak itu butuh artinya, diam dalam dulu, jika kamu langsung jawab, itu jangan menangis di sini. berwudu dosanya dihapus, tidak perlu dibaptis. Artinya Islam itu 5 kali sehari membersihkan dosanya dengan berwudu. Saya tidak minta itu dulu bang. Di dalam ngambil wudu itu apakah ada bunyi demikian baptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Ada enggak? Gini Bapak, saya tidak menyamakan wudu dan baptis itu 100% benar apa sama, tapi ada bagian-bagian yang sama gitu. Kamu nggak tahu diskusi. Kamu menyamakan. Silakan Bang Islam. Bang Islam, apakah ada kalau wudu itu ada bunyi demikian, contohnya cuci telinga, cuci mata, cuci tangan dan kaki, ada namanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pak? Oh, nggak ada. Nah, Tidak ada itu, Pak Bapak Toro. tadi membantah itu tadi. Cuma gini saya luruskan ya. Dia akan menyebutkan dari mantawada, tadi kan hadis daripada tadi berapa hadisnya itu. Orang yang berwudu, wudu itu apa tujuannya? Mensucikan. Kalau wudu aja tidak melepas dengan dosa, kalau tanpa dengan diiringi dengan ibadah yang sholat 5 waktu ataupun ibadah sesuatu yang baik, membaca Al-Quran. Kalau wudu aja, wudu tapi tidak beribadah, nol hasilnya, enggak ada pahalanya. Tadi kan disampaikan Itu kan rentengannya, rentengan wudu itu. Orang yang berwudu itu berarti beribadah, beramal. Iya, berguguran dosanya. Wudu hendak sembahyang sunat taubat. Kalau sembahyang sunat taubat itu berguguran dosanya, dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi hadis itu coba dulu buka daripada asal usul hadis itu. Apa tujuan wudu itu, dia mengerjakan apa? Kalau ya berwudu aja, oh enak sekali. Wudu, diam aja, tidur aja, ya berguguran dosa. Jadi wudu itu apa rentengan hadis itu? Silakan. Ini Pak Islam juga luar biasa ya. Saya salut lah. Tadi di roomnya RK juga di Roti Kehidupan ada yang sepemahaman dengan Bapak juga. Itu namanya Bapak My Love juga itu. Dia sudah sampaikan hal seperti itu dan dia menyatakan bahwa apabila ada yang menyamakan hal-hal seperti itu sudah menjatuhkan akidah ya dari Islam itu sendiri. Nah, jadi memang bukannya kita tidak Pak ya, mohon maaf Pak Islam. Kalaupun itu dipakai, tapi kan kita percaya ya di dalam ajaran kita bahwa baptisan itu adalah baptisan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kalaupun disamakan baptisan dengan wudhu ini, kami juga mengatakan bahwa iya, tidak masalah, silakan pakai. Nah, tentu ada pertanyaan dalam hati kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta Toro, bahwa baptisan atau wudhu ini juga memakai yang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu loh Pak Islam. Jadi ini yang harus betul-betul juga mohon maaf, ini memang udah viral 2023, baru tahun ini viral ya. Mungkin berapa puluh tahun yang lalu sejak saya lahir sampai 2022 ini sampai 2023 baru viral ada yang menyamakan seperti itu.
Nah, memang silakan aja dipakai, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mungkin kami juga umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Tuhan juga udah mengajarkan kami tentang apa yang namanya kasih itu. Ya, jadi kami tidak harus ribut, kami tidak harus mengadakan demo berjilid-jilid, tidak. Ya, tapi kami mengatakan bahwa di dalam iman kami sebagai iman Kristen, ya, baptisan itu disamakan dengan wudhu, berarti sama saja sudah menyatakan di dalam kehidupan mereka bahwa wudhu itu menyatakan di dalam air itu bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri yang sudah membaptis mereka. Karena di sini juga ada dua kata, dibaptis, berarti ada yang membaptis dan ada yang dibaptis. Nah, pertanyaannya ini, wudhu, berarti wudhu melakukan sendiri. Nah, kalau ada di situ, berarti ada yang memandikan dan ada yang dimandikan. Kan seperti itu Pak, perbedaannya. Ya, jadi betul. Mungkin Bapak bisa memahami ya bahasa saya ini ya. Jadi saya tidak terlalu frontal untuk menyampaikan ini. Kenapa ya? Karena saya menghargai Pak Islam di sini juga, karena agak berbeda dengan yang lain ya. Jadi di situ, jadi di dalam iman Kristen, di dalam aturan gereja tetap ada yang namanya dibaptis. Ada yang membaptis dan ada yang dibaptis. Berarti kalau wudhu ini berdiri sendiri, berarti dia memandikan dirinya sendiri. Tapi kalau ditambah boleh nambahin sedikit ya? Silakan. Boleh, sangat boleh. Jadi kadang kita ketika berdebat itu kan banyak metode yang kita gunakan begitu. Ya, karena kalau tidak begitu kita tidak bisa mengimbangi lawan. Salah satu contoh begini. Secara iman kita, Yesus itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Itu clear. Ya. Tetapi ada kalanya kita mengatakan Yesus itu disalib tapi tidak mati. Itu makanya ketika kita dialog itu dilihat konteks. Kita sedang membahas apa konteksnya. Kalau konteksnya itu yang dibicarakan Al-Quran, maka kita mengatakan Yesus, Nabi Isa atau Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Tetapi ketika kita berbicara konteksnya Bible, kita bisa mengatakan bahwa Nabi Isa, bahwa Yesus itu disalib tapi tidak mati, pingsan saja. Nah, ini jangan dicampur aduk. Oh, segi kristologi, Zuma mengatakan Yesus itu mati disalib, Yesus itu disalib. Jangan seperti itu, dilihat konteks. Apa sih maksudnya ini ketika kita menyampaikan gitu loh. Ketika Bang Zuma mengatakan soal baptis itu saya ada di situ. Kalau itu tidak betul sudah saya protes. Karena saya tahu konteksnya itu apa. Kalau baptis itu artinya menyucikan diri dan pertobatan, maka kami umat Islam itu dibaptis. Bukan, tapi tidak mengatakan bahwa wudhu itu baptis. Bukan. Beda dalam jauh kan konteks, ya dalam konteks, ingat, dalam konteks bahwa kalau baptis itu artinya pertobatan, sebagaimana baptisnya Yohanes itu juga pertobatan, penyucian diri, pengakuan iman, maka kami umat Islam 5 kali dibaptis gitu loh. Dalam arti apa? Kami 5 kali menyucikan diri, ya, melakukan pengakuan iman, melakukan pertobatan 5 kali sehari. Tapi kalau ini kalau dinamakan baptis, kami dibaptis gitu loh. Jadi kadang orang-orang ini terlalu pendek gitu ya, akalnya gitu, pikirnya itu terlalu pendek, tidak mengerti ini dalam situasi apa. Kalau dalam situasi normal, misalnya kita sesama muslim mengatakan, oh mari kita baptis, nah, itu salah, nggak boleh. Nah, atau begini, ketika kita membicarakan tentang Tuhan, menurut Yahudi namanya Yahweh, menurut kita Allah. Dalam ranah dialog kita bisa mengatakan Yahweh itu Allah, bisa. Tetapi dalam konteks internal sesama muslim, kita nggak boleh mengatakan Allah itu
yang wah nggak boleh. Ini hanya dalam konteks dialog saja. Ya jangan dicampur aduk begitu loh. Di mana ini berbicara dengan eksternal, berbicara tentang internal. Kalau internal kita nggak boleh mengatakan Nabi Isa itu Yesus, itu saja dilarang. Karena jelas sekali sabda Nabi, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, iya kan, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka Allah akan bangkitkan, maka Allah akan menyerupakan kaum itu dan akan membangkitkan bersama mereka, gitu loh. Dalam konteks ini nggak boleh, dalam internal nggak boleh, tapi dalam eksternal, dalam rangka dialog itu dibolehkan. Begitu, terima kasih. Masya Allah. Akhir segi luar biasa memang. Silakan onde-onde. Onde. Silakan Bang Andik. Ya kalau saya sih sederhana tapi nikmat. Sebenarnya yang diungkapkan atau diberikan materi ini sama Bang Juma tuh itu cuma metode saja. Sebenarnya sih kalau ingin memahami lebih mendalam itu sebenarnya Bang Juma mengajak bahwa daripada baptis ya mending wudhu lah. Kenapa sih? Karena baptis itu tujuannya ikrar bahwa Yesus itu Tuhan. Macam-macam juga baptis kan di mereka, ada baptis anak-anak, baptis percik selam kan begitu. Sebenarnya ini ajakan gitu loh. Ajakan untuk meninggalkan itu kembali ke ajaran para nabi. Itu sih. Jadi dalam rangka area diskusi itu perlu ada metode tersendiri yang dipakai bagaimana menyadarkan orang, menyampaikan dakwah itu. Nah, tapi mereka-mereka ini yang nggak mengerti dalam berdiskusi, ya dijadikanlah topik untuk penyelewengan makna. Fitnah, jual botol. Anehnya lagi kalau ada sama muslim seia sekata dengan mereka. Nah ini mau dibawa kemana kan gitu. Jadi sebelum mengomentari sesuatu itu disaring dulu, difilter dulu apa maknanya ini gitu. Dan siapa yang menyampaikan. Ya sekelas Bang Yuma Anda arahkan negatif, saya rasa netizen juga 1000 orang lu kumpulin paling setengah orang yang percaya, itu pun kena paksa kan gitu, kena ya kira-kira begitu ya. Apa sih perbedaan wudhu dan baptis? Kalau saudara kok Kristen ini ngerti arti wudhu itu apa, saya rasa nggak akan pernah menggoreng itu ya. Kan ya jelas pengertian wudhu itu apa sih? Mensucikan diri sebelum sholat, membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan seterusnya. Kan begitu. Terus kemudian memenuhi tata cara yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas tuh wudhu itu. Dan tidak akan diterima sholat kita kalau tidak berwudhu dulu. Ya wajib hukumnya. Kan begitu. Betul. Jadi teman-teman sekalian, siapapun di sana, bedakan antara kajian akademis, diskusi lintas agama, dengan intern secara kami muslim menjalankan perintah itu. Nah kalau seorang Bang Juma misalnya mengcombine, itu artinya metode dakwah. Ajakan, dakwah itu berbagai macam cara loh. Bukan terungkap, kamu begini salah. Kadang-kadang dikombinasi, menarik minat, memotivasi seseorang mendorong. Oh iya ya, kok Islam begitu ya? 5 kali sehari ya? Kok kami cuma sekali? Terus makanannya juga beda. Kami dibaptis mengikrarkan diri penghapusan dosa atau mengakui dosa, mengiyakan Yesus atau manusia ini adalah Tuhan. Anda itu berniat mensucikan diri, menghilangkan najis untuk sholat menghadap kepada Sang Halik. Oh bedanya di situ ya Bang Juma. Misalnya bertanya begitu gitu loh. Tapi ini orang tertentu yang mengambil momen-momen ini dijadikan topik
Karena memang tujuannya bukan untuk dakwah. Itu tadi, penyelewengan data, fitnah, botol, dan seterusnya. Itu sih menurut saya. Jadi teman-teman sampai dikit. Ya, silakan Mane. Contoh guru kita, Dr. Zakir Naik, sering mengatakan begini, saya lebih Kristen daripada Kristen. Nah ini kalau mau disalah-salahin, dicari salahnya, bisa juga. Tetapi mari kita lihat konteks. Kalau sesama Muslim saya mengatakan saya lebih Kristen daripada Kristen, salah enggak? Salah. Salah. Kalau secara Salah, nggak boleh. Saya lebih Kristen daripada Kristen, sesama Muslim, salah. Tetapi dalam ranah dialog, Suaranya hilang. Oke, hilang suaranya. Dalam ranah dialog boleh saja. Karena tujuannya Dr. Zakir Naik itu saya lebih ngerti yang lu punya. Gitu loh. Saya lebih ngerti, saya lebih paham, saya lebih hafal, dan saya lebih jujur menerjemahkan, itu intinya di sana. Itu sih sebenarnya. Jadi sesuatu kata-kata itu ya memang tergantung bebas orang menafsir sih, menangkapnya. Ya jangan, tapi orang kalau diimbau sih jangan cetek lah, itu akal, jangan cetek gitu loh. Bermakna ya, luas. mungkin yang memotong videonya atau yang membuat framing yang tidak jelas itu ya karena memang faktor kebencian mungkin Bang kepada Bang Zuma gitu. Berdasarkan ketidaksukaan gitu. Akhirnya mereka membuat asumsi seolah-olah Bang Zuma itu menyamakan wudhu dengan baptis itu. Padahal penjelasan jelasnya bukan seperti itu kan. hilang tadi suara saya ya. Iya, pada hilang. Benar itu deh, benar. Yang kayak gitu mereka. Nah, saya tambah sedikit ya. Zakir Naik sering mengatakan itu. Saya lebih Kristen daripada Kristen. Kalau Kristen itu artinya mengikut Yesus, kata dia. Saya lebih mengikuti Yesus. Yesus berwudu, Yesus nggak makan babi, Yesus sholat, Yesus puasa. Saya mengikuti Yesus. Kok nggak ada orang mengkritik Zakir Naik ketika dia mengatakan saya lebih Kristen daripada Kristen? Kok nggak ada yang mengkritik? Nah, seperti itulah metode dakwah itu. Bahkan kita sering mengatakan begini. Dalam konteks Bible ya, dalam konteks Bible kita sering mengatakan bahwa orang yang menyampaikan firman Tuhan itu juga disebut Allah. Nah ini kalau saya sampaikan di internal salah, betul nggak Akhi? Iya betul. Iya kan? Kalau sesama internal arti utusan itu juga bisa disebut Allah, itu salah. Tetapi dalam konteks dialog sesuai apa yang ada di Bible, orang yang menyampaikan firman Tuhan disebut Allah. Di mana itu? Contoh di dalam Yohanes 10 ayat 35. Kalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Orang yang menyampaikan firman Tuhan disebut Allah. Contohnya siapa? Musa. Musa itu Allah karena dia adalah penyampai firman Tuhan kepada Fir'aun. Nah, inilah contoh-contoh itu. Gitu loh. Jadi lihat ketika kita bicara ini konteksnya apa supaya tidak gagal paham. Begitu loh. Terima kasih. Masya Allah. Sebenarnya begini, hai, saya tambahkan, memang mereka ini tidak memahami konteks apa yang dibawakan Bang Suma. Jadi saya perjelas untuk teman-teman di bawah, kalau teman-teman Kristen memanai bahwa baptis itu adalah pensucian diri, maka Islam pun begitu. Gitu maksudnya. Dalam wudhu itu kan menyucikan diri untuk menghadap Sang Ilahi, mensucikan diri. Tapi bukan artinya baptis itu sama dengan wudhu. Simpel banget sebenarnya kalau memang kalau kita bisa memanai. Cuman ya kita paham aja Bang ya. Memang mereka ini dalam segi bahasa, tatanan bahasa sangat amburadul. Mungkin begitu aja dari kesimpulan saya. Lanjut. Ya kadang ada dasar kebencian, iri hati ya, sehingga cara pikirnya itu kurang sehat, nggak memahami konteks. Ya itu betul Bang. Betul.
memang bukan kurang sehat, memang tidak sehat. Ustaz, memang nggak sehat. Makanya benar kata Pak Edi ini tadi, Edi Badai, bahwa orang-orang yang menuhankan Yesus itu sinting. Tadi ada Bang Edi gitu. Saya bisa bertanggungjawabkan itu narasi saya, Bang. Bang Balopo ditampilkan lagi tadi. Itu perkataan Edi itu orang Kristen sendiri loh. Jadi teman-teman Kristen, ini bukan perkataan saya. Tadi ada saudara Anda di sini namanya Pak Edi Badai itu mengatakan bahwa orang-orang yang menuhankan Yesus itu sinting. Nah, silakan Anda klarifikasi ke Pak Edi Badai. Lanjut. Begini teman, kalau di internet mereka hal-hal kayak gitu nggak dipermasalahkan. Diskusi atau ribut antara Wanes dan Tritunggal mereka nggak bahas karena internet nggak ada gunanya, merusak malah kan gitu. Malah kadang disembunyikan, udahlah jangan dibahas itu, sesama kita selesai gitu. Contoh Ibu Derni, mana Ibu Derni mau menyerang di luar Advent? Nggak berani gitu loh, padahal sangat jauh berbeda. Mana Unitarian mau menyerang Trinitas? Mana Saksi Jehova mau menyerang Trinitas? Berbeda. Cukuplah masing-masing tahu aja. Mana Katolik mau meluruskan Protestan yang suka protes? Ya sudahlah, sesama kita. Tapi mereka ini jualannya apa? Fitnah, menyalahgunakan makna, mencari orang keseleo lidah, memancing emosi agar punya topik untuk dijual. Anehnya lagi kalau ada Muslim percaya hal kayak ginian, memperkeruh suasana. Nah, untuk itu marilah kita menjaga persatuan kita. Anehnya lagi begitu teman-teman, seorang Bang Juma sering dipergunakan fotonya disalahgunakan. Fotonya Bang Juma pakai terus naik komal cari koin, ditanya diem seakan-akan Bang Juma nggak bisa menjawab pertanyaan, padahal itu palsu. Anehnya lagi banyak yang ikutin terus kemudian memberi koin dan follow dan seterusnya. Ini artinya apa? Untuk sementara jualan mereka laku ya, karena dimaklumi bagaimana Muslim sangat cinta kepada Bang Juma kan begitu. Jadi kadang-kadang tidak bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Ya ini bukan kesalahan saudara-saudara Muslim juga. Apa yang dimaksud di sini? Kepiawaian mereka dalam ingin populer, mencari sesuatu di balik ini semua. Nah, untuk itu jangankan antara baptis dan wudhu disalahgunakan gitu loh. Identitas orang hanya dipakai. Identitas orang dipakai. Demi apa? Ya demi koin, demi popularitas, supaya penggemarnya juga banyak dan seterusnya. Nah kayak gini-gini yang mau dipercaya. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu teman-teman ya mohon kalau sekiranya Bang Juma tidak aktif ya nggak usah di-follow. Mau follow dalam rangka area diskusi gini aktif berarti benar-benar orangnya. Dan yang paling berbahaya nanti ke depannya, apabila sudah saudara-saudaraku Muslim udah hampir percaya 60-70% kebohongan mereka nanti akan membuka peluang untuk nipu lebih dalam. Mereka bisa memakai nama Bang Juma untuk minta sumbangan. Mereka bisa memakai nama Bang Juma untuk minta sesuatu pulus. Ini sangat berbahaya. Sebelum ketipu, ya itu kemarin lebih baik introspeksi diri dulu. Silakan Bang ya. Berteman dengan Bang Zuma, kalau tidak salah Bang Zuma 02 la ilaha illallah gitu. Terus tak chatkan itu saya tak puji-puji tuh. Alhamdulillah saya bisa berteman dengan Bang Zuma gitu sebarang sudah. Gak tahu kelamaan itu kok postingannya kok nyeleneh gitu loh Bang. Kok menuhankan Nabi Muhammad gitu loh. Ya gak, saya klarifikasi ke room bener gak ini Bang Zuma gini. Ternyata bukan katanya, langsung tak blokir itu Bang. Wah ini brengsek gitu saya. Itu loh pakai nama-nama Bang Zuma itu orang-orang Kristen itu. Yang akun antum sudah saya follow yang ini, Dek. Oh, nggih. Iya. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Jadi saya lanjutkan lagi ya teman-teman, bahwa sebelum
ada korban dalam hal segi materi, kadang memang Anda nggak bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu dalam offline. Lebih baik jangan beri ada pergerakan dalam offline. Tunggu aja Bang Juma online. Wah inilah aslinya gitu. Kenapa? Palsunya juga baik semua, tinggal kopas doang dia. Kopas, malah yang baik-baik diambil. Terus dia kendalikan. Maksudnya apa coba? Maksudnya adalah supaya Anda percaya. Setelah Anda percaya, oh ini Bang Juma asli. Nah, di sana nanti mempergunakan kesempatan dalam kesempitan untuk menjual namanya Bang Juma dalam menguntungkan diri sendiri. Bang Juma tidak pernah bergerak menghimbau untuk memperkaya dirinya sendiri. Kagak pernah. Jangan sampai percaya hal demikian nanti teman-teman. Bang Juma apabila ada sesuatu, koordinasi dulu dengan kami, dengan tim, dan saya jubirnya akan menyampaikan kalau ada program baik API maupun MMCI. Jadi kalau di luar sana nanti memakai nama Bang Juma untuk kepentingan pribadi, itu diabaikan. Ini pasti 378. Betul nggak Bang Juma? Tolong diluruskan dulu. Gimana? Ya. Kan dah sorry tadi saya Jadi Bang Juma tidak pernah menyampaikan sesuatu memperkaya diri memakai nama Bang Juma. Itu sih, itu intinya. Tapi kami punya program, itu pasti kepentingan umum, pasti kepentingan kemaslahatan umat. Nah, manakala ke depannya nanti ini sudah Anda percaya, oh ini Bang Juma asli, mereka meminta sesuatu atas nama pribadi, itu abaikan sebelum Anda menjadi korban. Karena memang tujuannya mereka itu memakai foto Bang Juma, popularitas, keuntungan pribadi. Kira-kira begitu. Ya, paham ya teman-teman semua ya? Paham Bang. Terima kasih informasinya Bang. Ini mujahid muda ini, apologet muda semua ini Bang Handi. Izin host, saya di mana ini Bang Dalbo? Pak Lopo lagi peternakan sapi. Kamu di mana? Kata ada. Peternakan sapi. Kamu kagak ada di sini. Ada lagi Mas, Imamat 14. Bulu anu penghapus dosa. Izin dulu teman-temannya. Mungkin alangkah baiknya Bang Zuma langsung menyampaikan di sini bahwa jangan sampai ya apa yang disampaikan oleh Bang Handik itu akan terjadi. Ya silakan Gurunda. Apa itu? Begini, itu perkara menggunakan nama Bang Zuma nantinya minta duit atau apakah memperkaya diri. Ya, silakan. Itu sudah pernah saya sampaikan juga ya, bahwa sekarang ini banyak yang tadinya mungkin ada yang memanfaatkan hanya sekedar untuk menghina, mengolok-olok, menghina, merendahkan seterusnya. Tetapi celakanya sangat boleh jadi nanti ada yang memanfaatkan momentum itu. Karena sudah ada yang pernah chat saya jadi korban, pinjam duit mengatasnamakan Bang Zuma. Makanya saya katakan berulang, benar yang dikatakan Bang Handi, kalau mau follow akun Bang Zuma pada saat live kayak begini. Nah, ada lagi teknik yang mereka pakai sekarang itu yang baru ini. Jadi dia pakai akun bukan Bang Zuma 01, 02, 03, tapi cukup Bang Zuma dengan fotonya Bang Zuma, terus dia follow, dia posting piti-piti Bang Zuma, tidak ada hujatan sama sekali. Tidak ada hujatan sama sekali. Ada juga yang menggunakan itu. Nah, sehingga banyak yang follow, kemudian dia manfaatkan keadaan itu untuk mendekati orang-orang yang kirim gift, kemudian di DM, di japri dan seterusnya. Nah, mereka klarifikasi, Bang, ini akun abang. Bukan. Ini punya abang. Bukan, saya bilang. Oh gini Bang, dia minta gini, dia lagi gini. Ah, inilah bahayanya gitu loh. Makanya insya Allah ke depannya kita akan tertibkan ini semua dari yayasan kita, dari yayasan API, dari bagian hukum legalnya nanti yang akan mengambil tindakan. Kalau nggak ada, kalau tidak diindahkan kemudian ya mau tidak mau, karena itu masuk dalam kategori penipuan. Penipu. Misalnya saya menggunakan foto Bang Dalbo, ngaku-ngaku Bang Dalbo tapi bukan Bang Dalbo, kan itu penipu namanya.
Bukan bidadari. Iya, bukan bidadari, tapi ngaku bidadari cantik. Kan itu penipuan namanya. Penipu itu. Bidadari tak bersayap itu, Bang. Bidadari tak bergusi. Tadi ada yang nanya 378 itu penipuan. Ada yang nanya di bawah. Ya, sanksi Pak. Oke, sahabat-sahabat, saya azhar dulu di sini udah azan di kantor. Iya ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, ini Bagus. karena ini nanti kalau iya, ya benar kata Bang Juma itu saya perhatiin juga ada itu ya. Akunnya sama persis, isinya baik semua begitu. Nah, itu namanya serigala berbulu domba, menyamar-nyamar dulu begitu. Seakan-akan benar-benar, oh ini punya Bang Juma nih gitu loh. Kok nggak ada hujatannya, kok nggak ada ininya gitu dan penyalahgunaannya gitu. Dari sana nanti mulailah ya pendekatan satu-satu DM, japri, baik-baik dulu gitu loh. Ending-endingnya nanti sudah aneh-aneh. Kalau dia sudah mengarah hal-hal yang tidak pernah Bang Juma lakukan, minta tolonglah, adiknya lah sakit, keluarganya butuh ini, mualaf butuh ini dan seterusnya. Kemudian orang yang dituju memang agak suka menolong, tergiur, minta rekening. Kalau sampai dikasih rekening yang aneh-aneh, mohon jangan ditanggapi. Ini nggak benar. Bang Juma nggak pernah melakukan demikian. Kami selalu satu tim. Bang Juma tidak pernah melakukan demikian. Hati-hati. Karena mereka apa? Mereka sudah kecapean berbicara dengan jujur. Karena kejujuran yang dia pakai itu tidak laku, tidak diminati. Mereka harus buat framing, fitnah apapun itu. Seperti contoh ya, Mikana harus berhijab biar laku. Yang lain seperti si Mak Lampir itu mengkritik, tapi dia mengaku muslim. Bis antar kota ini lebih parah lagi dan seterusnya gitu loh. Kenapa ini muncul? Ya memang ini kerjanya iblis. Iblis ini mencari saudara. Iblis itu mencari teman. Agar apa? Dia punya nanti teman baik di dunia ini ya maupun setelah dunia ini gitu loh. Itulah iblis kerjaannya begitu. Nah, hati-hati, iblis terbungkus. Baik kalau dia cewek dia cakep, kalau dia cowok dia ganteng. Hati-hati gitu loh, tergoda dengan hal demikian. Banyak cara yang mereka lakukan. Untuk itu ya perlu dihimbau teman-teman waspada. Waspada dan waspadalah.